Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kenikmatan yang besar. Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa melangkahkan kaki menuju salah satu tempat yang Allah taala muliakan, yaitu tempat kita beribadah ini, salah satu rumah Allah ini. Dan kemudian Allah menjadikan kita untuk duduk tetap menjadi tamunya dalam rangka intidharus salah, dalam rangka untuk menunggu waktu salat berikutnya, dan dalam rangka untuk kita bermajelis di dalam majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kebaikan yang telah kita lakukan Allah taala terima dan Allah jadikan sebagai sarana untuk meraih rahmah dan ampunannya, sehingga dengan itu semuanya kita kelak akan digolongkan sebagai ashabul jannah dan dijauhkan dari golongan ashabun nar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pada bab al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah, yaitu beriman kepada hari akhir terkandung di dalamnya 3 perkara. Perkara yang pertama adalah al-imanu bil ba'ats, mengimani tentang hari kebangkitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghidupkan orang-orang yang telah mati ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk tiupan yang kedua. Sehingga pada saat itu manusia bangkit, hidup kembali, dan semuanya menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan alas kaki, dan tidak memiliki apapun. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang demikian ini. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman kepada al-hisab, yaitu hari di mana tiap-tiap manusia itu dihitung dan dibalas semua amal perbuatannya. Dan hisab Allah Subhanahu wa taala ini sangat detail, karena Allah taala mengatakan, ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, meskipun setitik dzarrah, setitik kecil debu kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dia akan melihat balasan yang Allah Ta'ala sediakan untuk itu. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan setitik dzarrah pula, maka dia juga akan melihat apa yang Allah sediakan, ya, berupa balasan atas dosa tersebut.
Nah, dua hal ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu dan sekarang kita masuk pada poin ketiga yang membangun keimanan kita kepada al-yaumul akhir. Kata Syekh rahimahullah, ats-tsalitsu al-imanu bil jannati wan nar wa annahumal ma'alul abadi lil khalqi. Mengimani tentang surga dan neraka. Dan bahwasanya surga dan neraka ini merupakan tempat tinggal terakhir yang abadi bagi seluruh makhluk. Maknanya adalah seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah taala lil mu'minin al muttaqin. Maka surga itu merupakan darun na'im, negeri yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Jadi di dalam surga itu tidak ada sedikit pun perkara yang tidak disukai oleh hati manusia. Tidak ada sedikit pun perkara yang membuat manusia itu kecewa dan merasa bersedih. Ya. Dia disebut Darun Naim karena di dalam surga itu terdapat seluruh kenikmatan, berbagai macam corak dan warnanya atau jenis-jenisnya. Semua kenikmatan itu tersedia di dalamnya. Bahkan kualitas kenikmatan tersebut lebih daripada apa yang pernah dirasakan oleh manusia ketika mereka hidup di dunia. Fal jannatu darun na'im, surga adalah negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala telah menyediakannya bagi orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka inilah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena cintanya Allah kepada mereka, maka Allah memberikan kenikmatan yang terbaik berupa darun na'im. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihimul iman bihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk mengimaninya. Jadi keimanan itu harus dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengimani sesuatu yang Allah tidak perintahkan kita untuk mengimaninya. Jangan sampai kita mengingkari suatu perkara yang justru Allah perintahkan kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita mengimani sesuatu yang Allah wajibkan kita untuk beriman kepadanya, dan tentu di sini menunjukkan butuhnya kita kepada ilmu yang benar, butuhnya kita kepada petunjuk yang sahih agar kita bisa beriman kepada sesuatu yang benar-benar wajib untuk kita imani. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi, dan mereka menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, Allah perintahkan kita untuk mentaatinya dan mentaati Rasul. Faman ata'ar rasula faqad ata'allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh siapapun yang taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lillah, dengan memurnikan niat dan tujuan ketaatan itu lillahi ta'ala, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttabi'ina li rasulihi, dengan senantiasa mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dua poin ini adalah merupakan pengamalan daripada dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh tiap-tiap hamba yang beriman. Ketika seorang hamba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka wajib bagi dia untuk mengikhlaskan seluruh ketaatannya hanya kepada Allah, hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka wajib sang hamba itu mengikuti segala apa yang disampaikan, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa semua risalah, semua pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, entah itu bentuknya khabar yang harus diimani dan diyakini, entah itu bentuknya perintah yang harus dilaksanakan, atau entah itu bentuknya larangan yang harus dijauhi. Fiha min anwa'in na'im, di dalam surga di antara jenis-jenis kenikmatannya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi,
ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di dalam surga itu adalah kenikmatan yang mata tidak pernah melihatnya. Jadi kalau kita melihat suatu hal yang sangat indah, yang sangat kita sukai, yang mendatangkan kenikmatan ketika kita melihatnya, maka pada hakikatnya surga jauh lebih tinggi daripada segala keindahan yang pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Apapun jenis kenikmatan yang pernah kita dengarkan, maka pada hakikatnya surga itu memiliki kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada semua kenikmatan yang pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam khayalan hati manusia. Jadi kalau kita sekarang berusaha membayangkan keindahan surga itu seperti ini, seperti ini, seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjangkau hakikatnya. Ya. Semua gambaran terbaik yang kita datangkan di dalam benak kita untuk menggambarkan kenikmatan surga, pada hakikatnya surga jauh lebih tinggi daripada semua gambaran itu. Namun kalau kita perhatikan ya, manusia itu lebih cenderung kepada perkara yang ajilah daripada yang ajilah. Manusia itu lebih cenderung kepada perkara yang sifatnya bisa dinikmati segera daripada menunda sementara waktu untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu kenikmatan di akhirat. Sehingga banyak manusia itu lebih senang berlomba-lomba untuk kehidupan dunia mereka, sehingga manusia lebih senang untuk berusaha mendapatkan semua bagian nikmat-nikmat dunia, sampai dia bahkan rela untuk mengorbankan semua kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat dengan mengorbankan iman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela dia untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Rela mereka melakukan kemaksiatan, melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala hanya demi mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Allah Ta'ala berfirman mengenai kenikmatan di dalam surga ini dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jadi tingkatan yang tertinggi yang memuliakan manusia di atas semua manusia yang lainnya itu adalah dua hal ini, al-imanu wal amalu saleh, iman dan amal saleh. Semakin tinggi kualitas iman dan amal saleh seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di dalam surganya, dan akan menjadi manusia yang paling terbaik di atas seluruh manusia yang ada di level bawahnya dari sisi iman dan amal soleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sebagai balasan untuk mereka dari sisi Tuhan mereka berupa jannatu 'adnin, berupa surga-surga 'adn, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu karena, atau yang demikian itu adalah untuk siapa saja yang khasyya rabbah, yang merasa takut kepada Tuhannya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kualitas iman dan amal solehnya, sehingga mereka akan menjadi manusia terbaik dan mereka kelak akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu di dalam al-jannah.
dengan semua kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa suatu kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, yang membuat mata memandang itu dalam keadaan merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman dan kesenangan yang besar. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap siapapun dari mereka orang-orang beriman atas amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Dan balasan Allah atas semua amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu levelnya tidak pernah sebanding. Kenikmatan Allah yang Allah berikan itu mesti lebih tinggi daripada amal soleh seseorang. Oleh karena itu kalau dalam Quran surat yang lain, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan dia kehidupan yang baik itu di dunia. Dan Allah kemudian mengatakan walanajziyannahum, dan benar-benar sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan kenikmatan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah mereka kerjakan berupa amal soleh di dunia. Oleh karena itu satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba minimal dia mendapat berapa pahala? 10 pahala. Artinya satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah kenikmatan yang tidak sebanding dengan amal kebaikannya. Akan Allah berikan yang lebih dari apa yang sudah dia kerjakan semasa hidupnya di dunia. Jadi kalau seandainya seseorang, ketika dia melakukan amal soleh itu dia merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang dia korbankan di dalam menjalankan amal soleh, entah itu hartanya, entah itu waktu luangnya, entah itu kesehatannya, entah itu hal-hal yang merasa dia miliki, maka ingat ayat ini, bahwa semua yang kita korbankan dalam menjalankan amal soleh akan Allah balas melebihi dari semua apa yang kita keluarkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini. Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat kebaikan dan kenikmatan yang tidak akan pernah sebanding dengan semua apa yang telah kita korbankan untuk kita mewujudkan amal soleh dalam rangka menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amman nar, dan adapun neraka, fahiya darul azab allati a'addaha Allah taala lil kafirin adh-dhalimin, maka dia merupakan negeri yang dipenuhi dengan azab yang Allah menyediakannya bagi orang-orang kafir lagi zalim. Alladzina kafaru bihi wa asaw rusulah, mereka adalah orang-orang yang kafir kepadanya dan durhaka kepada para rasulnya. Fiha min anwa'il azab wan nakal ma la yakhturu 'alal bal. Jadi di dalam neraka itu terdapat berbagai macam jenis-jenis azab yang tidak pernah terlintas di dalam benak tiap-tiap manusia. Seperti apa kedahsyatannya siksa tersebut. Jadi kalau kita mau bayangkan siksa neraka itu nanti mungkin seperti ini, pedihnya itu seperti ini, dahsyatnya itu seperti ini, kengeriannya itu seperti ini dan itu, maka hakikat daripada siksa neraka itu melebihi dari itu semuanya. Kalau kita pernah melihat mungkin lahar yang panas atau timah yang dididihkan, atau mungkin api yang sangat besar yang menimbulkan panas yang sangat tinggi, atau suatu kepedihan karena sebuah siksaan tertentu yang mungkin pernah kita lihat atau bahkan mungkin pernah kita alami,
maka di dalam neraka itu jauh melebihi itu semuanya. Jauh melebihi itu semuanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada siksa neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan tentang siksa neraka, tujuannya adalah untuk supaya kita merasa khawatir dan takut. Ya, agar kita benar-benar berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya bahwa siksa neraka itu akan dirasakan tanpa ada jeda waktu untuk istirahat dalam merasakan siksa yang pedih ini. Orang kalau masuk ke dalam neraka itu nggak ada waktu jeda untuk tidak merasakan kepedihannya, meskipun hanya sesaat saja, meskipun hanya sedetik misalnya. Karena apa? Karena Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka itu hangus terbakar dengan api neraka, baddalnahum juludan ghairaha. Kami segera menggantinya dengan kulit yang lain, kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, agar supaya mereka merasakan azab yang pedih. Jadi nggak ada Pak, orang itu kalau sudah masuk neraka itu kemudian ada waktu istirahat. Ya, dia bisa melobi malaikat penjaga neraka, malaikat Malik dan Zabaniyah yang menyiksa manusia di dalam neraka. Wahai malaikat, ya, kasih kami kesempatanlah untuk istirahat dari siksa ini. Tidak ada. Ya. Jadi waktu demi waktu yang dilalui oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, itu adalah rasa pedih di atas kepedihan yang luar biasa. Tidak ada satupun waktu yang bisa digunakan untuk berhenti atau istirahat dari azab tersebut. Kita saja Pak, kalau sakit gigi, pernah sakit gigi ya? Sakit gigi itu sakit apa betul? Sakit enggak Pak? Jelas sakit ya. Tapi ketika kita merasakan sakit gigi itu kan ada jeda waktu barang persekian detik, itu ada keadaan di mana kita tidak merasakan sakit itu. Sakit, hilang, sakit, hilang, kan gitu ya Pak ya. Makanya sering kita nyebut dengan istilah senut-senut itu ya. Senut itu karena apa? Karena muncul hilang kan gitu. Ada jeda waktu rasa sakit itu hilang yang kita rasakan di dunia ini. Padahal itu sakit yang ringan. Sakit yang ringan. Namun di dalam neraka tidak ada jeda waktu barang sedetik atau kurang daripada sedetik untuk seseorang itu tidak merasakan siksa daripada api neraka. Itu tidak ada. Ya. Akan terus dirasakan siksa itu, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kalau kita membayangkan surga neraka ini Pak, kita akan menjadi orang yang bisa melaksanakan semua ibadah itu dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menyatakan demikian. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar tunduk dan menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Kata Allah SWT pada ayat berikutnya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin kelak mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka benar-benar akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau orang itu bisa menghadirkan
ya, gambaran kehidupan akhirat, meskipun dia tidak bisa ya menggambarkan hakikatnya, tidak bisa karena ini perkara yang gaib. Tapi ketika dia menggambarkan di dalam benaknya itu gambaran akhirat seperti yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat, tentang surga neraka, surga dengan kenikmatan-kenikmatannya, neraka dengan berbagai macam azab dan siksaannya, maka itu akan memperkuat seseorang itu untuk semakin meningkatkan amal-amal kebaikannya dan meminimalisir dosa-dosa dan kemaksiatannya. Akan membuat kualitas ibadahnya itu akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Oleh karena itu beberapa hadis Nabi SAW menyatakan ya, seperti contoh misalnya Nabi pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Jadi kalimat Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu ada beberapa sabda beliau SAW yang beliau mulai dari kalimat ini. Setelah itu baru beliau memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Ya. Mengapa gitu ya? Mengapa Nabi memulai kalimat-kalimat perintah atau larangannya itu dengan menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir? Salah satunya ya, kata para ulama, adalah agar seseorang itu termotivasi untuk menjalankan perintah atau merasa takut jika melanggar larangan. Karena dia diingatkan kepada keimanannya terhadap hari akhir. Diingatkan kepadanya tentang surga, diingatkan kepadanya tentang siksa neraka. Dan seorang mukmin itu jangan pernah merasa aman dari siksa Allah itu. Jangan pernah merasa aman. Ketika kita sudah beriman, itu jangan kemudian kita merasa ya sudahlah pasti nanti kita diampuni, pasti dapat pahala dari semua amal kebaikan kita, dan pasti kita nggak masuk neraka. Jangan. Ya. Karena tidak selayaknya seorang mukmin itu hanya memperkuat harapannya, tidak memperkuat rasa takutnya kepada Allah. Itu akan terjadi ketimpangan. Yang terjadi justru seorang mukmin yang seperti ini akan meremehkan dosa-dosa. Ya, akan meremehkan dosa-dosa, akan meremehkan amal-amal soleh, karena dirinya merasa surga itu sudah ada di tangannya, ya, tiketnya itu sudah ada di tangannya. Itu berbahaya bagi keimanan dan bagi keadaan seorang hamba di dalam kehidupannya. Namun hendaklah seorang hamba itu dengan adanya keimanannya terhadap surga dan neraka itu berimbang antara harapnya dia kepada surga dengan rasa takutnya kepada siksa neraka. Itu harus berimbang, harus memiliki keseimbangan. Namun memang ada keadaan-keadaan tertentu yang kita itu lebih dianjurkan untuk memiliki rasa harap yang mendominasi daripada rasa takut, atau sebaliknya. Ada keadaan-keadaan di mana kita ini selayaknya memiliki rasa takut yang jauh lebih besar daripada rasa harapnya. Kapan itu? Di antaranya ketika seseorang itu ingin menjalankan amal kebaikan, maka perbesarlah harapan kepada Allah agar amal kebaikan itu diterima. Perbesarlah apa? Motivasi untuk meraih surga dan kenikmatannya ketika melakukan amal soleh. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan termotivasi untuk semangat melakukan amal soleh ini. Ketika dia dalam keadaan dihadapkan dengan ujian kemaksiatan, maka hendaklah yang mendominasi pada saat itu rasa takutnya kepada Allah dan siksanya. Sehingga rasa takut itu mendorong dia untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah keadaan seorang hamba yang selalu di antara rasa harap dan rasa takut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakan Nabi Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Maka siapa saja yang menghendaki maka hendaklah dia beriman, dan siapa saja yang menghendaki maka dia hendaklah kafir. Allah tidak memaksa. Ya. Allah sudah menunjukkan hidayah, kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebenaran ini dengan sangat gamblang bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, ketika manusia itu telah diturunkan kepadanya keterangan berupa petunjuk yang benar, maka manusia boleh silakan, bukan boleh ya, dipersilahkan oleh Allah untuk memilih jalan mana yang dia inginkan. Tapi setiap jalan yang dia tempuh itu pasti ada konsekuensi yang harus akan dia rasakan, yang akan dia pikul. Kalau dia memilih jalan hidayah, dia akan mendapatkan nikmat. Sebagaimana Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang mengikuti jalan yang hak ini, dia akan diberikan nikmat. Tapi siapa yang mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, ya maka dia akan tersesat dan binasa. Semuanya ya, pilihan yang kita pilih itu mesti berkonsekuensi yang kembali ya, semua itu akan kita rasakan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang menghendaki untuk beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang memiliki kehendak untuk kufur, maka hendaklah dia kufur. Tapi di sini bukan berarti kemudian Allah membolehkan kita untuk memilih jalan kekufuran, tidak. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kadang-kadang ayat ini Pak, itu digunakan untuk hujjah yang penempatannya itu tidak tepat, pendalilannya itu enggak pas. Ketika ada orang disinggung tentang dosa terang-terangan yang dilakukannya, untuk supaya dia segera bertobat, sadar dari kesalahannya, maka kadang-kadang orang yang seperti ini menggunakan dalih dari Al-Quranul Karim. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan bro. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat agama ini. Kamu mau saya berubah, tidak boleh kamu paksa saya. Ya, seakan-akan dia apa? Bebas melakukan apa saja keinginannya, meskipun itu bertentangan dengan agama. Ini tidak benar. Ya. Namun yang dimaksud di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dengan gamblang hidayah ini, Islam ini. Ya. Sehingga kalau seseorang itu memilih jalan Islam yang benar ini, pasti dia dapat kenikmatan. Tapi siapa yang memilih jalan kekufuran, jalan ya, kemaksiatan, jalan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan siksaannya. Allah Subhanahu wa taala ya melanjutkan ayat tersebut dengan mengatakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim neraka yang gejolak apinya itu mengepung mereka. Nah ini kalau kita merenungi ayat ini Pak, jadi orang itu kalau masuk neraka itu enggak ada arah celah yang kosong yang tidak datang azab itu dari arah tersebut, itu enggak ada. Oleh karena itu dia tidak akan pernah merasakan jeda waktu di dalam neraka istirahat dari siksa, karena semua penjuru itu merupakan sumber siksaan bagi orang yang disiksa di dalam neraka. Ya. Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, kami ya, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan siksaan api neraka itu yang gejolak apinya itu ahata bihim, meliputi keadaan mereka, meliputi diri mereka semuanya. Ya.
sehingga terkepung dengan api ya. Di atas ada api, di kanan kirinya ada api, di belakang depannya ada api, di bawahnya ada api ya. Sehingga tidak akan pernah selamat dari siksaan tersebut barang sepersekian detik sekalipun. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, jika mereka meminta pertolongan, maksudnya di sini yughatsu bima'in, mereka meminta air untuk mereka gunakan untuk minum, maka mereka akan diberikan air kalmuhli yashwil wujuh, air yang sangat mendidih, yang sangat panas, yashwil wujuh, yang akan menghanguskan muka-muka mereka. Jadi karena panasnya mereka kehausan, ketika mereka diberikan minum, bukan malah menghilangkan haus dan dahaga, tapi justru malah menambah siksaan mereka. Sehingga nggak akan ada sedikit pun kelegaan sama sekali, itu nggak ada di dalam neraka ini. Wal'iyadzubillah. Kalau ada orang masuk neraka katakanlah 1 hari saja, berarti dia sama dengan merasakan siksa seperti hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Maka yang seperti ini jelas perkara yang wajib untuk kita jauhi. Silakan azan dulu Pak. Monggo. Nah, kemudian Syekh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 66. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapati seorang pun yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Jadi siksaan-siksaan yang mereka rasakan itu benar-benar mereka rasakan tanpa ada siapapun, pihak-pihak manapun yang bisa menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari siksa itu, dan tidak ada yang bisa meringankannya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari di mana wajah-wajah mereka itu dibolak-balik di dalam neraka, mereka mengatakan ya laitana, wahai celaka kita ini gitu ya. Wahai kiranya gitu ya, ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, seandainya dulu kami ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tentu kami tidak akan disiksa seperti ini. Ini gambaran bagaimana siksaan neraka itu tidak hanya mengenai fisik, tapi juga mengenai jiwa orang yang disiksa. Yaitu dengan adanya penyesalan yang panjang, yang abadi. Orang itu kalau dalam kondisi menyesali sesuatu perbuatan, apalagi itu adalah sebuah kesalahan besar yang disesalinya, maka dia akan terus menyesalinya dan sulit untuk memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan itu. Dan itu merupakan beban psikis yang paling berat. Nah, karena itu ada keadaan seseorang itu dikala dia sudah jatuh, kemudian sulit untuk bangkit. Trauma dengan Dengan kejadian di masa lalu yang dia sesali. Kalau dia ini tidak bisa mencari sumber motivasi yang bisa membuat dia bangkit, selama-lamanya sulit untuk dia bangkit.
Oleh karena itu di dalam hadis itu Nabi mengatakan begini, kalau seandainya ya, lau asaba syai'un fala taqul lau anni kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu ma syaa fa'ala. Ya. Nabi SAW itu pernah memerintahkan kita ini kalau seandainya ditimpa suatu kemalangan, ya, ditimpa suatu musibah, itu jangan kemudian kita mengatakan kalau seandainya tadi saya tidak melakukan seperti ini, tentu musibah ini tidak terjadi. Itu tidak boleh. Tapi Nabi perintahkan kita untuk mengatakan apa? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Kenapa kita dilarang untuk mengatakan kalau seandainya tadi saya tidak melakukan hal yang demikian, ya, mesti saya tidak akan tertimpa hal yang seperti ini. Kalau ya, seandainya demikian dan demikian, mesti tidak demikian dan demikian. Tidak boleh kita mengatakan lau-lau. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata seandainya, sekiranya, kalau tadi itu begini dan begitu, mesti nggak akan seperti ini. Itu akan membuka amal perbuatan syaitan. Syaitan itu akan mempermainkan hati orang tersebut sehingga dia akan terus terpuruk dan sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Dan memang demikian keinginan syaitan, membuat manusia itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi manusia itu akan semakin tersiksa dengan apa? Trauma penyesalannya, trauma kejadian di masa lalu yang dia ya, lakukan yang kemudian menjadi penyesalan panjang baginya. Nah, ini dirasakan ketika apa? Manusia itu masuk ke dalam neraka dengan berbagai macam siksaan yang dirasakan, disitulah muncul penyesalan panjang. Penyesalan yang bukan sekedar penyesalan kecil, tapi penyesalan yang besar. Yang membuat mereka itu semakin merasa terpuruk di dalam neraka. Ini menggambarkan bagaimana siksa neraka itu sangat dahsyat. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh, walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalilatun minha. Di dalam beriman kepada hari akhir itu terdapat buah yang mulia, manfaat yang besar. Di antaranya, gitu ya, di sini hanya disebutkan 3 saja. Di antaranya dari sekian banyak kemanfaatan daripada kita beriman kepada hari akhir, dikatakan oleh Syekh al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ah wal hirs 'alaiha. Dengan seseorang mengimani hari akhir, dia akan termotivasi untuk melakukan amal ketaatan dan akan bersemangat untuk mengerjakannya, akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Roja'an li thawabin dzalikal yaum, karena berharap untuk mendapatkan pahala pada hari tersebut. Karena tidak ada sebuah hal yang menggembirakan pada hari kiamat kecuali seorang hamba itu datang dengan membawa sebanyak-banyaknya amal-amal soleh, yang itu merupakan hasil dari semua perbuatan-perbuatannya di dunia. Itu akan menggembirakannya, sehingga termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Ats-tsaniyatu, yang kedua, ar-rahbatu min fi'lil ma'siyah. Adanya rahbah, perkara yang membuat seseorang itu takut dari melakukan perbuatan maksiat. Wa minar ridha biha, dan menyukai, meridhai kemaksiatan itu. Jadi ada faktor yang membuat manusia itu takut untuk melakukan kemaksiatan atau menyukai kemaksiatan tersebut, karena dia mengingat di akhirat itu ada yang namanya neraka dengan berbagai macam siksaannya. Khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena adanya rasa takut
terhadap hukuman siksaan pada hari tersebut. Sehingga dia selalu termotivasi melakukan kebaikan dan selalu khawatir serta takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau seandainya pun ya terjerumus dalam perbuatan dosa, dia akan merasa takut, tetap bergelimang di dalam dosa itu, sehingga dia bersegera untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tasliyatul mu'min, adanya hiburan bagi seorang mukmin amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah, dari apa yang luput, yang dia tidak peroleh dari kenikmatan dunia, dengan apa yang dia harapkan berupa kenikmatan di akhirat, wa thawabiha, dan pahalanya. Jadi ketika seorang mukmin itu memiliki keyakinan kepada kehidupan di hari akhir, sehingga dia banyak melakukan kebaikan, meminimalisir dosa-dosa, dikala seorang mukmin ini tidak mendapatkan bagian yang mungkin dia cita-citakan di dunia, dia tidak pernah merasa kecewa dengan hal itu. Karena dia yakin kelak di akhirat Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari semua yang dia harapkan di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia yang luput, yang tidak dia peroleh di dunia ini. Sehingga dia akan tetap merasakan tenang dan tentram meskipun keinginan duniawinya mungkin tidak semuanya tercapai dan terpenuhi. Sehingga semakin menenteramkan hidupnya di dunia dan menjadikan kelak di akhirat akan menjadi golongan orang-orang yang benar-benar merasa aman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Nah, insyaallah untuk penjelasan berikutnya, ini cukup panjang pembahasan Syekh mengenai beriman kepada hari akhir. Insyaallah kita akan baca ya pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Kalau ada. Tidak ada, Pak ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.